Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang ada di rumah dan pemirsa sekalian. Berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langkapadane. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Diki Nopiana Rahman Hakim. Bapak merupakan SD Negeri Keramat 1 Kota Cirebon. Anak-anakku sekalian dan pemirsa di rumah, tidak terasa kita sudah setahun lebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan anak-anakku semua, kalian sudah 1 tahun juga tidak masuk ke sekolah atau belajar dari rumah dari mulai bulan Maret, dan sekarang kita sudah menginjak di bulan Maret kembali. Nah, maka dari itu Bapak tak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian khususnya dan umumnya untuk kita semua yang ada di studio baik dimanapun Anda berada. Yang pertama, untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu ingat, yang pertama kita harus senantiasa menggunakan masker ya. Kemanapun kita pergi, itu masker harus selalu dipakai. Dan ingat, menggunakan masker, gunakan dengan baik dan benar. Karena Bapak sering melihat ketika di jalan atau dimanapun ada orang-orang yang menggunakan masker hanya menutupi mulutnya aja, hidungnya tetap terbuka, atau ada yang menggunakan masker di bawah dagu. Nah, itu contoh-contoh penggunaan masker yang tidak baik dan betul. Tetapi mari kita gunakan masker dengan baik. Itu semua demi keselamatan kita semua agar virus COVID-19 ini dapat dicegah dalam penularannya. Terus yang kedua, selalu mencuci tangan. Nah, rutinitas dalam mencuci tangan setelah kita beraktivitas atau setelah kita melakukan suatu kegiatan, itu rajinlah mencuci tangan. Dan jangan lupa ketika mencuci tangan kita pergunakan sabun dan di air yang mengalir ya. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu menjaga jarak aman. Nah, ketika kita ke tempat yang ramai, ke pasar, ke mall, kita menjaga jarak aman dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minimal 1 meter untuk jaga jarak amannya ya. Nah, yang selanjutnya menjauhi kerumunan. Nah, sebisa mungkin jangan sampai kita masuk ke area yang berkerumun. Nah, tapi kita jauhi kerumunan itu. Kalau ada orang yang berkerumun seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu membuat jaga jarak minimal 1 meter ya. Jangan sampai kita berkerumun, apalagi kita mengadakan kerumunan atau membuat pesta misalnya. Nah, itu tidak dianjurkan ya, tidak boleh. Nah, yang selanjutnya membatasi mobilitas atau pergerakan. Seandainya tidak terlalu urgen, tidak terlalu penting, lebih baik kita diam di rumah saja. Kan sekarang sudah banyak toko-toko online yang menyediakan makanan apapun itu, jadi tidak usah pergi keluar, cukup di dalam rumah, pergunakan handphone, mesen, datang sendiri ya. Jadi lebih baik aman berada di rumah. Dan yang terakhir yaitu kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta perlindungan kepada Allah kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah ini secepat berakhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Yang artinya,
Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, kita mendapatkan pahala dari Allah dan ilmu yang akan kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai, silahkan anak-anakku dipersiapkan dulu alat-alat belajarnya ya. Jangan sampai kita belajar tetapi alat-alat belajar tidak ada. Nah, maka dari itu silahkan dipersiapkan dulu alat-alat belajarnya. Nah, apa saja alat-alatnya? Yang pertama yaitu dipersiapkan dulu buku tulis ya. Buku tulis fungsinya sudah jelas, yaitu untuk menulis ya. Terus yang kedua pensil atau pena. Nah, nanti untuk mencatat apa-apa saja poin yang penting yang nanti Bapak sampaikan, nanti tulis di buku tulis. Nah, yang selanjutnya buku paket pendidikan agama Islam. Karena ini pembelajaran PAI, maka buku paketnya atau buku cetaknya itu buku PAI. Awas jangan salah ambil, nanti yang diambil buku tematik lagi, jangan ya. Nah, yang selanjutnya juz amma atau Al-Quran, karena kita nanti ada membaca surah-surah pilihan dan ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi kita menggunakan juz amma atau Al-Quran ya. Baiklah, kalau semuanya sudah siap, kita awali pembelajaran PAI dan budi pekerti dengan materi doa sehari-hari dengan sesama ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita literasi dulu dengan membaca surah An-Nasr ya. Silakan anak-anakku yang soleh dan solihah dibuka juz amma atau Al-Qur'annya. Kita membaca surah An-Nasr bersama-sama ya. Sudah dibuka? Baik, kalau sudah mari kita mulai membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan kita awali membaca surat An-Nasr ini, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi rahmat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh ini melalui pengamatan gambar, tayangan video, dan penjelasan dari guru, kalian diharapkan yang pertama mampu melafalkan lafaz doa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang kedua, mampu menghafal lafaz doa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, dan yang ketiga, mampu menerapkan doa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi kali ini ya. Nah, adapun anak-anakku sekalian, peta konsep atau gambaran dari materi kali ini supaya kita tidak melenceng jauh, tetap di materi, dan ada gambaran buat kalian juga semua. Di materi doa sehari-hari yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang membaca lafaz doa sehari-hari. Nah, untuk pertama kita nanti akan membaca dulu lafaz doa sehari-hari, nanti yang kedua kita akan menghafal lafaz doa sehari-hari. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, menerapkan lafaz doa sehari-hari dalam kehidupan kita supaya kita terbiasa setiap aktivitas membaca doa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah peta konsep dari pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak mau bertanya dulu, kira-kira apa itu doa? Karena kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya kata doa.
Setiap manusia itu pasti tidak aneh dengan doa, bukan hanya umat muslim tapi non muslim, semua manusia itu pasti yang mengenal doa. Nah, jadi apa itu doa? Ada yang tahu? Iya, alhamdulillah semuanya sudah tahu ya arti dari doa. Jadi doa itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya. Dan doa juga diartikan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, dan selalu tabah dalam menjalani kehidupan. Nah, itu adalah pengertian dari doa. Dan doa juga merupakan ibadah, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a huwal ibadah, rawahu Daud. Nah, doa itu adalah ibadah. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan doa itu adalah seperti ibadah, seperti ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu kan semua ibadah. Nah, doa juga adalah ibadah. Kita contohnya di sholat. Nah, dari mulai takbiratul ihram sampai mengucap 2 kalimat salam, itu semuanya untayan doa, semuanya untayan permohonan, permintaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Perintah Allah itu ada di dalam surat yang salah satunya Bapak ambil atau kutip, yaitu di surah Al-Mu'min ayat 60 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, itu firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, niscaya Allah akan perkenankan atau akan mengabulkan doa kita. Tapi dengan beberapa catatan syarat nanti ya dijelaskan di bawah. Nah, kebalikannya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Naudzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah. Nah, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah itu enggan untuk berdoa. Makanya kita jangan sampai termasuk ke dalam orang-orang yang menyombongkan diri. Maka dari itu, mari kita berdoa. Karena Allah itu sangat suka dipinta. Berbeda dengan manusia, ya. Kalau manusia itu diminta 1 kali 2 kali, oke lah bisa. Tapi kalau sering-seringan, minta terus, kapan ngasihnya, paling gitu. Tapi mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang ikhlas dalam memberi, ya. Nah, tetapi kalau Allah, ketika kita minta kepada Allah, Allah sangat senang. Kita diperintahkan untuk meminta. Tetapi kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Kita digolongkan termasuk orang-orang yang sombong, yang tidak membutuhkan Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut, ya. Nah, maka dari itu mari kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu keutamaan dari berdoa. Karena doa itu memiliki keutamaan. Yang pertama, peredam murka Allah. Nah, yang sudah tadi Bapak jelaskan tadi, kalau kita meminta berdoa kepada Allah, insya Allah Allah tidak murka kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak meminta, kita digolongkan termasuk orang-orang yang sombong. Allah menjadi murka. Nah, yang kedua selanjutnya, terhindar dari bencana. Kenapa bisa terhindar dari bencana? Karena kita selalu berdoa kepada Allah, memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa, kita terhindar dari bencana tersebut, ya. Yang selanjutnya, menenangkan hati. Dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang.
dan Allah dekat dengan hati kita, ya. Yang selanjutnya memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa itu kita menyebutkan atau mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan takwa kita kepada Allah, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan pemirsa semuanya, jangan kemana-mana dulu, tetap di program pembelajaran jarak jauh bersama RCTP dan RCTP Langka Padane. Lagi dalam acara program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTP Langka Padane. Kita lanjutkan lagi materi yang tadi sempat terjeda, yaitu tentang keutamaan berdoa. Itu yang tadi sampai meningkatkan takwa. Nah, yang selanjutnya itu lebih dekat dengan Allah. Nah, karena kita sering berdoa, maka kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu mencari kebaikan dan menjauhkan atau menolak dari kemudorotan. Nah, itu adalah keutamaan. Nah, dalam adab berdoa ada adabnya, bukan hanya kita bertamu, tetapi dalam berdoa apalagi kita mau meminta, kita harus memiliki adab. Yang pertama, awali dengan basmalah atau bismillah, serta memuji Allah, serta bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya menghadap kiblat dan mengangkat tangan, serta suara lirih atau tidak dikeraskan, khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap, yaitu adab dalam berdoa. Terus yang selanjutnya, macam doa-doa syar'i. Nah, ini adalah doa-doa yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Yang kedua, doa sebelum tidur dan bangun tidur. Dan yang ketiga, doa masuk WC dan keluar WC. Yang keempat, doa sebelum makan dan sesudah makan. Yang kelima, doa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu doa untuk kedua orang tua. Nah, bagaimana bunyinya? Insya Allah anak-anakku sekalian semuanya sudah tidak asing dengan doa kedua orang tua ini. Bapak percaya, Bapak yakin semuanya sudah hafal. Nah, maka dari itu, untuk yang belum hafal, mari kita bersama-sama membaca doa untuk kedua orang tua kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Nah, ini ada tulisan Latinnya bagi kalian yang belum lancar dalam membaca tulisan Arab, Bapak sediakan huruf Latin, ya. Sekali lagi yuk kita bersama baca supaya kita sampai mudah hafalnya, ya, berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shoghira. Nah, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua. Ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu adalah doa kedua orang tua. Nah, doa kepada orang tua itu sangat dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 24 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shoghiran. Yang artinya, serta katakanlah terhadap keduanya perkataan yang mulia, serta rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, serta katakanlah, wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku pada masa kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Nah, ini adalah perintah dari Allah. Jadi mendoakan kepada orang tua itu sebagai mana kita diperintahkan oleh Allah. Jadi kita harus selalu senantiasa mendoakan kepada orang tua. Setelah selepas sholat, kita mendoakan kepada orang tua. Bukan hanya kepada orang tua yang sudah meninggal, tetapi kepada orang yang tua yang masih hidup pun kita harus senantiasa mendoakannya, ya. Nah, yang selanjutnya manfaat doa untuk kedua orang tua. Yang pertama, jalan masuk surga. Sudah pasti kalau anak yang suka mendoakan orang tua itu tergolong anak yang soleh. Al-jannatu tahtal ummahati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menjadi amalan mulia bagi seorang anak, ya, yang suka mendoakan. Yang ketiga, mendapatkan ridho
Allah. Ya. Karena ridhollahi fi ridhal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Keriduan Allah itu berada di ridho orang tua dan murka Allah berada di murka orang tua. Maka apabila orang tua meridhoi, insya Allah Allah juga meridhoi. Dan apabila orang tua murka, insya Allah Allah juga menjadi murka. Maka untuk mendapatkan kemudahan itu semua, kita harus selalu senantiasa meminta izin kepada orang tua supaya kita mendapatkan keriduan orang tua serta dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah manfaat dari kedua orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita simak dulu video lagu kedua orang tua ini biar sambil menghafalkannya ya. Allahumma fir Allahumma. Kamu sedang apa, Vino? Vino sedang mengingat doa untuk kedua orang tua yang diajarkan sama ibu guru tadi, Ziva. Oh, Ziva bantu Vino mengingat doanya ya. Teman-teman semua, ayo kita belajar membaca doa. Teman-teman semua, doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli zunubini wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan juga dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti menyayangi aku masih kecil. Nah, itu adalah doa kepada kedua orang tua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan orang tua kita. Nah, yang selanjutnya yaitu doa sebelum tidur dan bangun tidur. Bagaimana lafalnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, yang lafal Latinnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu doa sebelum tidur yang artinya dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Jadi sebelum tidur kita harus senantiasa membaca doa supaya kita ketika tidur dijauhkan dari segala gangguan syaitan yang terkutuk. Amin. Ya. Nah, ketika bangun tidur juga kita harus membaca doa yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Nah, setelah bangun tidur kita harus membaca doa sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa terbangun lagi dari tidur atau dari kematian kita ya. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, yang selanjutnya yaitu doa masuk WC dan keluar WC ya. Nah, doa masuk WC ini adalah doanya. Nah, ketika kita masuk WC kita harus membaca doa. Yuk kita bersama-sama membaca doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, yang artinya wahai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan jantan dan dari godaan setan betina. Nah, maka dari itu supaya kita terhindar dari gangguan setan laki-laki dan perempuan, kita masuk WC itu harus membaca doa ya. Yang selanjutnya yaitu doa keluar WC-nya. Nah, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Yang artinya aku memohon ampunmu wahai Tuhanku, segala puji bagi Allah atas zat yang menghilangkan penyakit daripadaku dan telah mengafiatkan aku. Nah, ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah menyehatkan kita.
telah menghilangkan penyakit dari badan kita. Buang air besar, buang air kecil itu kan penyakit. Dan kita ke WC membuang itu semua, membuang penyakitnya. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita harus membaca doa ya. Terus yang selanjutnya ada masuk dan keluar kamar mandi. Ya, yang pertama membaca doa, yang kedua masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Yang selanjutnya tidak berbicara keras. Yang selanjutnya jangan membawa ayat Al-Quran ataupun membacanya di kamar mandi. Terus tidak boleh menjawab salam atau mengucapkan salam. Terus jangan menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Yang ketujuh, menutup pintu kamar mandi karena kamar mandi itu tempat kotor, bau, jadi kita harus selalu tutup pintu kamar mandi ya. Yang terakhir, ketika keluar kamar mandi dahulukan kaki yang kanan ya. Kalau tadi masuk kaki yang kiri, keluar gunakan kaki yang kanan ya. Nah, manfaatnya yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala. Yang ketiga, upaya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Yang keempat, setan yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat aurat kita. Mudah-mudahan ya, amin. Nah, yang selanjutnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah manfaatnya. Keluar kamar mandi. Yang selanjutnya doa sebelum makan dan sesudah makan ya. Doa sebelum makan bunyinya pasti kalian ketika kita mau makan sudah tidak asing lagi, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepadaku dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu sebagai kita permohonan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka dan meminta keberkahan dari rezeki yang kita terima ya. Adapun doa sesudah makannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita makanan dan minuman. Jadi kita bersyukur pada atas rezeki dan nikmat karunia yang telah kita terima setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus selalu membaca doa ya. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat doa sebelum dan sesudah makan. Adapun manfaatnya yang pertama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita makanan, minuman, rezeki, nikmat yang tiada tara, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sehari, berapa nikmat yang kita terima, kita tidak bisa menghitungnya. Jadi ketika kita makan sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita berdoa, biasakan berdoanya. Terus yang kedua, terhindar dari gangguan setan. Nah, yang selanjutnya menambah pahala karena Allah suka atau cinta terhadap hamba-hambanya yang selalu berdoa, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang senantiasa berdoa. Yang keempat yaitu disukai oleh Allah karena Allah sangat menyukai orang-orang yang selalu senantiasa meminta kepada Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, doa kebaikan dunia dan akhirat kita harus senantiasa membacanya selepas sholat atau di waktu-waktu yang sangat mustajab ya, yang bunyinya mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Nah, jadi kita meminta perlindungan kepada Allah dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Perlindungan dari azab neraka, perlindungan di dunia dari segala macam musibah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca doa kebaikan dunia akhirat ini atau yang dikenal dengan doa sapu jagat,
kita bisa terhindar dari siksa api neraka, dan di dunia maupun di akhirat mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang selanjutnya manfaat dari doa sapu jagat ini. Yang pertama, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Sudah pasti kalau kita sering berdoa, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dijauhkan dari siksa neraka. Kalau kita tidak ingin masuk neraka, maka kita harus berdoa, memohon ampun, bertaubat kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa neraka. Yang ketiga, diberikan keberkahan dalam hidup. Ya, yang selanjutnya, dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Nah, baiklah, itu adalah anak-anakku semuanya materi yang hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Adapun kesimpulannya dari materi kali ini yaitu yang pertama, doa artinya memohon sesuatu, atau doa juga diartikan sebagai bentuk suatu permohonan atau permintaan seorang hamba yang bersifat baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Makanya kalau ketika kita berdoa, jangan sampai kita itu mendoakan hal-hal yang jelek, karena doa itu merupakan kebaikan. Jadi jangan sampai kita berdoa untuk yang jelek, baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Tapi doakanlah semua orang itu dengan doa yang baik-baik, ya. Mau itu musuh, teman, itu semuanya harus didoakan. Terus yang selanjutnya, contoh doa sehari-hari yang harus dibaca dan dihafalkan, ya. Yang tadi yang pertama itu doa untuk kedua orang tua. Itu senantiasa setelah kita selepas sholat, baca doa untuk kedua orang tua. Sampai kapanpun, sampai kalian sekarang masih kecil, nanti sudah dewasa, tetap membaca doa untuk kedua orang tua kita, ya, karena itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua, ya. Yang selanjutnya, doa masuk WC dan keluar WC. Nah, biasakan kalau mau masuk WC dan keluar WC itu senantiasa berdoa. Yang ketiga, sebelum tidur dan sesudah tidur. Yang keempat, sebelum makan dan sudah makan. Dan yang kelima, kebaikan dunia akhirat. Dan yang terakhir, penerapan membaca doa disesuaikan dengan waktu dan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, maksudnya kalau kita membaca mau masuk WC, jangan sampai kita membaca doa mau makan. Nah, itu tidak disesuaikan dengan waktu dan kegiatan yang kita laksanakan, ya. Jadi harus sesuai. Kalau mau masuk WC, ya doa, baca doanya ya doa masuk WC, ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran atau materi pada hari ini, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Baiklah anak-anakku sekalian, ini Bapak ada evaluasi, silakan dijawab, ditulis, ya. Nanti disetorkan ke guru PI masing-masing. Nah, yang pertama, doa artinya apa? Nah, doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lafal doa sebelum tidur adalah, iya betul, bismika Allahumma ahya wa amut. Yang ketiga, saat berdoa dianjurkan menghadap, betul sekali, kiblat, ya. Lafal doa masuk WC adalah bismika Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan berdoa hati kita menjadi tenang. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah evaluasi pada pagi hari ini. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran PJJ berikutnya minggu depan di pembelajaran PAI. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.